datang kepada wali kelas untuk mencari solusi. Lalu mengajak guru BK untuk segera mengatasi masalah ini demi kebaikan Rere. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Silakan duduk, Re. Ibu, silakan duduk. Ya, jadi gimana nih, ada apa nih bisa Budini bantu? Saya mau bercerita. Ya. Anak saya nggak mau sekolah, murung terus di kamar. Itu gimana ya, Bu? Iya sih, akhir-akhir ini Rere sering nggak masuk sekolah, absen juga jarang ya Bu, dia lihat jarang masuk. Itu sebenarnya tuh Rere sakit atau kenapa, Rere? Ada masalah? Sebenarnya aku tuh sering dikucilin gitu, Bu, dibully. Cuman aku nggak pernah ngomong. Jadi aku tuh kirain aku tuh diam tuh bakal kayak cuma sekali doang kan mereka. Tapi aku makin kesini aku diam, mereka makin ngucilin aku. Jadi kayak aku tuh di mata mereka salah mulu. Aku nggak tahu aku salahnya apa. Cuman mereka tuh kayak nyalahin aku terus. Sekelas atau hanya beberapa aja? Sekelas sih, Bu. Sekelas? Iya, sekelas. Jadi aku kayak nyalahin aku salah apa. Terus mereka kayak tetap ngucilin aku gitu tanpa mereka jawab. Jadi aku kayak mikir aku salah apa ya. Jadi aku kurang nyaman di kelas itu. Makanya aku jarang masuk karena kan kayak nyaman tuh nomor satu. Jadi aku tuh benar-benar kurang nyaman di sekolah. Ini Ibu, saya kan wali kelasnya. Saya juga dapat laporan dari guru-guru mata pelajaran yang lain kalau Rere ini jarang masuk sekolah. Kan karena saya nggak setiap hari masuk ke kelas Rere, jadi saya kira hanya sehari 2 hari. Ternyata tuh memang Rere jarang. Jadi karena dibully ya Bu. Kalau ada kekerasan gitu ada nggak, Re? Pernah nggak? Gak ada sih, Bu, cuman paling kayak dikucilin lewat omongan, kata-katain, dipojokin, terus disalah-salahin, gitu aja sih, Bu. Rere udah pernah coba komunikasi sama pihak pelakunya? Sudah, cuman mereka kayak kadang mereka tuh nggak dikasih alasan gitu, Bu. Jadi kalau misalkan saya ngomong tuh mereka sering salah-salahin saya, jadi memang ternyata saya sering salah ngomong. Ya. Mulai dari kapan Rere dibully? Sebenarnya tuh sudah lama ini, cuman saya bisa mengungkapinnya sampai sekarang. Sama kemarin takut ya? Iya, karena kemarin aku takut karena aku sendiri, mereka banyak kan. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh takut, terus kayak aku nggak nyaman. Sebenarnya aku nggak nyaman, cuma karena aku pikirnya kan aku sekolah di situ, absen juga kan. Ya. Jadi kayak aku bingung mau ceritanya dari mana. Tapi pernah cerita Bu sebelumnya? Sama sekali. Sama sekali tidak pernah cerita. Sebelumnya kan ini sekarang Rere SMA ya Bu, SMP. Di SD itu pernah dibully gak sebelumnya? Saya sudah tahu, tapi semenjak itu kayaknya akhir-akhir ini aja. Rere maunya gimana? Mau selesai dengan Ibu sendiri atau ke guru BK? Kalau saran Ibu sih lebih baik kita konsultasi dulu ke guru BK, karena kan ranahnya BK ya untuk menyelesaikan masalah-masalah bullying ini. Rere bersedia nggak kalau Ibu nanti bantu untuk ke guru BK? Berarti nanti Rere ikut dengan Ibu untuk ke guru BK. Ibu hanya menjadi jembatan antara Rere dan guru BK ya. Kalau gitu nanti saya akan tindak lanjuti dengan guru BK ya Ibu ya. Untuk Rere tetap semangat, nanti kita ke guru BK untuk konsultasi ya Re ya. Oke, terima kasih Rere udah mau terbuka. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rina. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Dini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu apa lagi sibuk atau ada kerjaan lain? Oh, kebetulan saya tadi sudah selesai, ada waktu untuk berbincang dengan Ibu Dini. Silakan Ibu Dini. Seperti yang sudah saya kabari kemarin, sudah janjian sama Bu Rina. Jadi gini, saya ini kan wali kelas dari kelas 8 Bu. Kemarin ada orang tua siswa yang datang ke saya
bercerita. Kemarin juga anaknya ikut, itu murid saya di kelas 8, bercerita bahwa anaknya akhir-akhir ini nggak ada semangat untuk sekolah, Bu. Jadi anaknya murung di kamar aja. Terus saya mendapat laporan dari guru-guru mata pelajaran yang lain juga, anak ini ternyata jarang masuk gitu. Jadi kan saya ini jarang ya, Bu, masuk kelas. Maksudnya kalau memang ada kesempatan anak-anak lagi free class itu baru saya masuk ke kelas. Saya tanyakan apakah baik-baik saja, semua jawab baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba ada orang tua siswa datang ke saya, ternyata anak saya dibully, katanya seperti itu. Si anaknya pun bilang kalau itu tuh sudah berhari-hari, sudah berlarut-larut gitu, Bu. Kemarin juga saya tanya, Rere mau diselesain dengan ibu, Bu Dini, atau ibu mau sarankan Rere untuk konsultasi ke guru BK yang lebih berwenang di kasus ini gitu, Bu. Tapi si Rerenya alhamdulillahnya mau, Bu, mau terbuka ke saya, mau juga konsultasi ke ibu. Gimana, Bu? Ibu ada waktu nggak? Baik, tentu dong ada waktu untuk siswa kita. Nah, kalau yang saya lihat dari apa yang sudah Ibu Dini ceritakan, menurut saya ini hal yang kompleks ya, karena ada masalah motivasi belajar dan ada gangguan motivasi belajar itu sendiri. Dan saya yakin Rere juga merasa tidak nyaman belajar di kelas kan, karena ada hal-hal yang membuatnya tidak nyaman seperti disindir, diomongin dan segala macamnya, dan mungkin itu membuat nilai prestasinya juga menurun. Nah, ini kan hal yang sangat disayangkan ya, kita harus bisa jadi konsultan untuk anak ini gitu. Nah, kalau dari saya sendiri sangat berterima kasih sama Bu Dini, karena Bu Dini sudah mau menceritakan permasalahan ini kepada kami pihak guru BK untuk menyelesaikan ini. Kami sendiri akan menyelesaikan ini dengan layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu sendiri adalah 4 dari dasar layanan bimbingan konseling. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Apakah Rerenya ada? Bisa Rerenya ada, dipanggilkan? boleh. Oke. Rere masuk aja deh. Silakan Rere. Hai Rere, apa kabar Rere? Baik, Ibu. Jadi gini, Re, Iya. kemarin kan Rere udah datang nih sama ibunya ke Bu Dini. Sekarang Bu Dini udah ketemu sama Bu Rina, Bu Dini udah ceritain, tapi kayaknya biar lebih jelas Rere ceritain lagi ke Bu Rina bagaimana permasalahan Rere. Jadi ini Bu, saya merasa kurang nyaman di kelas karena saya dibully, saya sering dikucilkan, saya sering merasa disalahkan terus. Saya sudah mengatakan kepada teman saya salah apa, tetapi mereka selalu menjawab diam, dan saya berusaha baik ke mereka, tapi di mata mereka tuh saya selalu salah, Ibu. Dan saya sering mikir saya salah apa ya selama ini, padahal saya selalu diam. Dan saya juga akhir-akhir ini kayak merasa kurang nyaman kan, Ibu. Sebenarnya tuh kejadiannya udah lama, cuman saya baru ngungkapinnya sekarang karena saya ngerasa kayak batin saya tuh udah bener-bener di luar batas, Ibu. Dan saya pun kalau ke sekolah tuh sering merasa takut. Akhirnya saya bilang ke orang tua saya dan saya jelasin, dan orang tua saya yang bantu speak up ke guru aku, ke wali kelas. Nah, jadi yang saya pikirkan itu, saya sampai kapan dikecilin terus, dibully terus, sampai saya apakah saya harus keluar sekolah atau saya harus beradaptasi sama mereka lebih dalam. Saya sempat kayak mikir kayak saya harus ngapain ya, Bu, supaya saya nyaman, saya nggak dibully lagi, saya nggak dikucilkan lagi, dan saya harus jadi apa biar mereka menerima saya di kelas, Ibu. Baik Rere, terima kasih ya sudah mau menceritakan permasalahan kamu kepada Ibu Rina, dan Ibu Rina sendiri merasa kamu sangat hebat. Terima kasih sudah menjadi siswa yang speak up, mau mengutarakan apa yang kamu rasakan. Nah, menurut Ibu, kamu sudah baik, sudah berusaha menjadi teman yang tetap mau ngobrol walaupun di situasi yang mungkin membuat kamu tidak nyaman. Nah, kalau dari kamu sendiri tadi sudah menceritakan ya kalau ini membuat kamu kekurangan motivasi belajar itu sendiri gitu di kelas. Nah, Ibu Rina akan membantu kamu
punya kepercayaan diri kamu kembali untuk belajar lebih termotivasi. Nah, nanti Ibu Dini bisa bantu yang kedua, yaitu penanganan membuat kelas itu menjadi kolaboratif dan menjadi tempat lingkungan yang nyaman untuk Rere bisa bekerja sama, bisa ngobrol, dan bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Dan jangan lupa untuk ajarkan anak-anak itu menjadi teman-teman yang sehat, menjadi caring dengan Rere dan juga satu sama lainnya gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, saya akan menjadwalkan sesi konseling dengan Rere juga. Rere jangan takut untuk konseling, karena dengan konseling ini kamu bisa jadi lebih mengerti apa yang seharusnya kamu lakukan ke depannya, dan mungkin akan jadi pembelajaran juga. Wah, pertemanan seperti ini rasanya harus seperti ini, aku bisa lebih jadi orang yang memulai untuk pertemanan yang sehat gitu. Karena pertemanan itu enggak dari kita menunggu merekanya aja yang jadi sehat, kita yang harus memulai gitu. Rere mau kan jadi agen perubahan itu sendiri? Baik Rere, kamu hebat banget. Kamu sebagai siswa punya peran yang aktif untuk teman-temanmu juga, jadi dampak buat teman-temanmu juga. Nah, dari saya, penanganan konsultasi ini akan terus berlanjut dengan jadwal yang akan saya susun, dan saya akan informasikan ke Bu ini dan juga Rere nanti ya. Apakah sudah bisa dimengerti? Nanti ada yang bisa ditanyakan lagi, saya akan berkonsultasi. Untuk dari saya sudah cukup. Mungkin Rere masih ada yang ingin disampaikan? Dari saya sudah cukup juga Ibu. Baik Rere, terima kasih, tetap semangat ya. Nanti Rere lanjut konsultasi di hari berikutnya sama Bu Rini, sama Bu Rina. Nanti Bu Rina buatkan jadwal untuk Rere sampai semua masalahnya selesai. Untuk para korbannya kan sudah konsultasi nih Bu. Iya. Kalau pelakunya sendiri perlu saya ajak ke Ibu atau terus? Ibu bisa pilih, bisa ajak ketemu dengan saya, bisa saya ajak ngobrol konsultasi juga, atau bisa kalau memang mereka merasa belum memungkinkan untuk ketemu dengan saya, tidak apa-apa juga. Ibu bisa bantu dengan penanganan yang kedua tadi. Ibu buat kelompok belajar, kelompok diskusi yang menekankan mereka harus bekerja sama, berkolaborasi dengan Rere, dan akhirnya pasti akan ada interaksi. Oke, baik. Sudah cukup Bu dari saya, dari Rere pun sudah cukup. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Oh iya, peran orang tua Rere juga penting ya. Nanti bisa kolaborasi juga, karena di konsultasi kita bisa mengerti kalau layanan bimbingan konseling itu mengaitkan dengan peran orang tua, guru wali kelas, guru BK, dan juga Rere itu sendiri gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mengutarakan apa yang kamu rasakan ya ke orang tua juga. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama Rere. Ibu Dini juga terima kasih sudah mengantarkan Rere ya. Untuk hari ini sekian dulu konsultasi kita ya Rere ya. Nanti dilanjut lagi tanpa Baik. Bu Dini ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang. The next day. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Rere. Gimana kabar kamu setelah sesi-sesi konseling kita? Alhamdulillah Ibu jadi membaik. Mereka juga dapat menerima aku akhirnya setelah aku sesi konseling sama Ibu, dan ternyata mungkin aku perlu beradaptasi lebih Ibu, dan selama ini mungkin aku juga yang salah karena aku sering diam dan takut untuk bicara sama orang di kelas. Nah, kebetulan kemarin aku kerja kelompok, jadi mereka tuh kayak sebenarnya mereka terbuka, cuman akunya yang kurang ini mungkin di kelas Ibu. Jadi kita sering jadi aku nanya kayak sebenarnya kalian tuh tahu apa ya kayak gitu. Nah akhirnya mereka tuh menjawab pertanyaan aku Ibu, kayak jadi kamu tuh gini makanya kita tuh udah suka. Nah akhirnya kita berdamai dengan cara baik-baik. Kalau sekarang sih alhamdulillah Ibu, aku udah membaik, aku udah ngerasa nyaman, aku nggak takut lagi ke sekolah, aku bisa beradaptasi lebih, aku juga bisa berbaur dengan teman-teman aku di kelas, bisa ngobrol, ketawa-tawa, jadi itu sih Ibu. Baik, wah perubahannya sangat baik ya untuk Rere sendiri di kelas, dan
Ibu Rina juga sangat senang dengan perubahan yang kamu alami di kelas dan interaksi yang kamu alami lewat kerja kelompok dan bantuan Bu Dini juga tentunya ya, yang sudah bimbing kamu supaya kamu bisa interaksi lagi nih sama teman-teman kamu. Nah, karena kamu sudah mengalami perubahan dan juga ada relasi yang lebih baik dengan teman-teman kamu, apakah dari kamu ada hal yang perlu ditangani lagi? Kemungkinan sudah cukup ya Ibu, karena saya sudah merasa baik juga, sudah merasa aman, nyaman di sekolah ini. Jadi kemungkinan saya sudah tidak ditangani lagi sih. Baik, dari orang tua kamu sendiri, apa kata orang tua kamu? Kata orang tua aku, jadi kemungkinan orang tua saya tuh merasa kayak saya sekarang merasa aman, dan orang tua saya pun tidak khawatir akan diperlakukan seperti yang dulu lagi oleh kakak saya. Jadi orang tua saya tuh kemungkinan kayak, wah anak saya akhirnya bisa nyaman di sekolah ini, tidak murung terus di kamar. Karena kemarin tuh saya selalu murung terus dulu di kamar, karena saya selalu mikir saya salah apa, dan saya sekarang di kamar merasa happy. Di rumah juga saya tidak berasa kayak tidak banyak pikiran karena kalau kejadian kemarin yang saya bully. Nah, orang tua sih aman-aman aja Ibu, ngerasa kayak senang juga ngeliat saya keadaan saya sekarang, jadi kayak ngerasa baik-baik. Jadi orang tua saya juga nggak terlalu banyak pikiran, jadi mereka kayak aman-aman aja Ibu. Jadi mereka malah merasa senang anaknya bisa diterima oleh teman kelasnya. Baik, pilihan orang tuamu dan tanggapan orang tuamu sangat tepat ya untuk nyaranin kamu juga datang ke kami guru BK untuk menangani kasus kamu ini. Dan Ibu harap kedepannya kamu akan lebih berinteraksi dengan temanmu ya, siapapun temanmu itu, dan nanti kamu bisa jadi teman yang asik juga buat mereka gitu. Nah, jangan takut untuk konsultasi datang ke ruang guru BK, karena nggak serem kok untuk konseling, karena konseling itu sangat hal yang dibutuhkan ya buat kamu, untuk Rere dan teman-teman gitu. Nah, dari Bu Rina sudah cukup, dan Bu Rina sudah mencatat semua nih apa yang menjadi perubahan kamu dan juga teman-teman kamu. Mereka yang tadinya diamin kamu jadi mau ngobrol dengan kamu, dan mereka mau terbuka sama kamu, begitu juga anak kamu gitu. Jadi kuncinya adalah komunikasi ya dalam permasalahan ini. Kedepannya apakah Rere sendiri ada solusi dalam pertemanan kamu ini? Kemungkinan yang saya tanggapi itu bisa jadi seperti yang saya alami Bu, kayak kurangnya berbaur dengan teman saya, kemungkinan saya kurangnya beradaptasi lebih, dan kemungkinan saya diem aja, gak banyak ngobrol atau apa, dan mereka mungkin kayak mungkin mereka tuh kesal juga ya saya diem terus di kelas Ibu, karena orang-orang berbaur tapi saya selalu sibuk sendiri di kelas, saya rasa diem, merasa takut. Nah, jadi kayak solusinya itu lebih aktif aja sih di kelas untuk orang-orang yang sama seperti yang saya alami, atau mungkin mereka juga kayak kurang berbaur, atau mereka juga kurang beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi kayak ya kemungkinan mereka lebih tingkatin aja sih adaptasi sama berbaur, apa ngobrol sama teman kelas mereka, atau mereka bisa berunding kayak aku salah apa ya, aku salah apa ya di mata kalian. Kemungkinan itu saja sih Ibu dari saya. Makasih ya Ibu udah meluangin waktu untuk saya. Iya, sama-sama Rere, semangat terus untuk belajar ya. Ayo tos dulu. Oke, semangat Rere. Terima kasih. Nah teman-teman, akhirnya Rere sudah menemukan solusi berkat berkonseling dengan guru BK dan wali kelas.